Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk membuat tutorial tentang bagaimana memperbaiki CPU yang komputer yang mengalami masalah pada power supply. Nah, kebetulan juga selain kita mau mengganti power supply, kita juga memasang keyboard dan mouse kabel. Nah, ini cocok ya, sangat direkomendasikan. Jadi merek Logitech ya, jadi harganya harga standar, harga pasaran ya 150 ribuan, tetapi sangat rekomendasi untuk dipakai di CPU untuk kantoran ataupun untuk rumahan ya, karena terkenal bandel dan jarang bermasalah ya. Mereknya Logitech ya. Kali ini saya tidak dalam rangka endorse Logitech ya, ini benar-benar real sesuai dengan fakta di lapangan ya, dengan pengalaman pribadi ya. Jadi merek Logitech memang sangat-sangat mumpuni ya, sangat-sangat diandalkan. Nah, pada kesempatan pagi ini berlokasi di IP Hotel ini, kebetulan CPU-nya bermasalah, jadi sekalian saya dokumentasikan dan dituangkan dalam bentuk tutorial ini, sehingga harapannya semoga saja tutorial ini bermanfaat, karena mungkin saja di luar sana atau sobat kategori media mengalami masalah yang serupa ya. Jadi masalah seputar power supply. Indikasi bahwa power supply itu bermasalah yaitu biasanya sering mudah panas, ataupun juga sering mati komputernya yang berulang-ulang mati, tempo misalnya 5 menit sekali atau 10 menit sekali dia mati, tiba-tiba mati. Nah, itu biasanya ada indikasi bermasalah di power supply-nya. Nah, adapun sebagai informasi saja, itu di pasaran itu sangat beragam ya, pilihan power supply ya, mulai dari 100.000 sampai ada juga yang di atas 1 juta. Nah, kebetulan tutorial kali ini kita ambil dengan budget yang ringan ya, budget yang minimal, yaitu dengan seharga 150.000 dengan daya 500 watt. Oke, sebagai informasi saja, itu tipe Logitech yang kita gunakan pada tutorial kali ini yaitu Logitech MK120. Jadi di dalam boxnya sudah include keyboard dan mouse berkabel ya, jadi bukan yang tipe wireless tapi yang ada kabelnya. Nah, untuk power supply-nya itu kita pakai yang merek Proxitol, daya 500 watt. Nah, ini biasanya standar dipakai untuk CPU yang perangkatnya tidak terlalu banyak ya, jadi dia terdiri dari misalnya monitor, CPU sama satu printer ya, satu atau dua printer ya. Ya, jadi CPU-nya cukup standar. Nah, itu bisa dipakai lah untuk yang daya 450 watt ataupun yang 500 watt. Nah, pilihan di atasnya itu tadi pas saya cek di toko komputer itu di Kota Palembang ya, di Jalan Dempo, itu tersedia juga power supply yang berdaya 600 watt merek Corsair, dan itu harganya 650 ribuan. Mungkin itu sangat rekomendasi untuk dipakai di CPU gamer ya, jadi karena dayanya yang cukup tinggi ya. Nah, tapi untuk yang standar aja, yang misalnya untuk komputer admin ataupun komputer yang kita pakai khusus untuk mengetik atau untuk pekerjaan kita yang standar, itu bisa cukup pakai power supply yang berdaya 400 atau 500 watt ini. Oke, jadi nantinya tutorial ini kita juga sedikit mendokumentasikan proses bongkar power supply ya, jadi bongkar dan pemasangan. Jadi semoga saja panduan tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi semua sobat kreatif media dan para netizen lainnya ya. Jadi para penonton video ini semoga bermanfaat dan semoga bisa mengatasi masalah di komputer yang sedang Anda alami ya. Oke, ada yang bertanya tentang biasanya berapa lama power supply bertahan ya. Jadi sebenarnya kalau pengalaman yang sudah karena kebetulan saya juga dulunya admin jaringan di warnet ya, jadi untuk satu unit power supply itu yang digeber misalnya lebih dari 10 jam itu sebenarnya sangat-sangat tahan ya. Jadi 1 tahun ke atas pun bisa bertahan ya, kecuali
kecuali di kondisi aliran listrik kita memang sering mengalami gangguan, jadi istilahnya sering tidak stabil. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan penambahan stabilizer ya. Tapi kalau seandainya di posisi kita kebetulan tidak punya stabilizer, nah ini sangat rentan untuk rusak karena arus listriknya tidak stabil. Itu yang biasanya bikin power supply jadi jebol kalau istilahnya. Nah, ya solusinya kalau sudah jebol ya di samping ya kalau misalnya kebetulan ada teknisi yang bisa memperbaiki ya silakan. Tapi kalau seandainya mau yang versi simpel ya tinggal kita ganti power supply tersebut karena ya harganya memang masih terjangkau ya, jadi antara range 100.000 sampai 1 juta pun ada ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai isi kantong tentunya ya.
Oke, demikianlah tutorial tentang pergantian power supply dan pemasangan kabel keyboard berkabel tipe MK120. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Kategori Media dengan cara mengklik tombol subscribe, komen atau like, dan juga aktifkan kode lonceng notifikasi. Akhir kata, wassalamualaikum